Sampah sebagai musuh bersama, inovasi strategi dalam pengelolaan sampah. Sampah telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat modern. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan konsumsi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap tahun. Mengubah paradigma kita terhadap sampah sangat penting. Dari pandangan bahwa sampah hanya sebagai limbah yang harus dibuang, menjadi pandangan bahwa sampah dapat menjadi sumber daya yang berharga jika dikelola dengan baik. Inovasi strategi dalam pengelolaan sampah dapat membantu mengubah cara kita memandang sampah dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sampah secara umum dapat diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau digunakan lagi, baik berbentuk padat ataupun setengah padat. Banyak dampak negatif yang dapat disebabkan oleh sampah jika tidak dikelola dengan baik. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, langkah awal yang dapat dilakukan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Penyuluhan dapat mencakup cara yang benar untuk membuang sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan praktik-praktik ramah lingkungan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan strategi inovasi agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia sudah mengalami perkembangan dan inovasi, baik dalam peralatan atau manajemen pengelolaannya. Beberapa inovasi pengelolaan sampah di Indonesia yaitu yang pertama adalah bank sampah. Bank sampah merupakan salah satu inovasi pengelolaan sampah di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 2008. Bank sampah merupakan salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Bank sampah mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bijak agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Konsep bank sampah sangat mudah untuk diterapkan di masyarakat. Sebelum menabung sampah, masyarakat harus bergabung menjadi anggota bank sampah terlebih dahulu. Kemudian setelah masyarakat bergabung dengan bank sampah di daerah masing-masing, masyarakat bisa menabung sampah. Sampah yang disetorkan akan dipilah kembali dan akan didaur ulang. Sampah yang disetorkan akan ditimbang dan nasabah akan mendapatkan imbalan berupa uang yang akan dimasukkan ke dalam rekening mereka. Kemudian nasabah bank sampah dapat sewaktu-waktu mengambil uang yang ada di tabungan mereka. Imbalan yang diberikan kepada nasabah tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa bahan pokok seperti gula, minyak, dan beras. Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu sampah organik, seperti potongan sayur atau sisa makanan. Yang kedua yaitu sampah anorganik, contohnya seperti plastik, kertas, kaca, besi, dan lain-lain. Inovasi pengelolaan sampah selanjutnya itu teknologi composting. Teknologi composting adalah teknologi yang merujuk pada serangkaian kegiatan metode maupun proses untuk menguraikan bahan organik menjadi bahan yang lebih berguna untuk tanah, yang melibatkan pengaturan kondisi untuk memfasilitasikan dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, nantinya secara alami akan menghasilkan humus yang kaya akan nutrisi dan dapat digunakan kembali untuk menyuburkan tanah. Teknologi composting ini sendiri dapat dilakukan dalam dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Skala besar itu seperti pada tempat-tempat peternakan dan tempat fasilitas pengelolaan limbah organik. Untuk skala kecil itu seperti dalam rumah tangga, yang artinya digunakan tak kompostan. Composting ini sendiri itu mencakup pada penggunaan bahan organik seperti sisa makanan, jerami, dedaunan, limbah pertanian, dan lainnya yang nantinya akan diolah menjadi bahan pupuk alami yang dapat digunakan pada pertanian, taman, ataupun menyuburkan tanah secara umum. Keberhasilan teknologi composting sendiri itu tergantung pada pengelolaan yang tepat terhadap kondisi lingkungan dan bahan baku yang digunakan. Tujuan utama dari teknologi composting ini sendiri yaitu untuk mengurangi masuknya bahan organik secara besar pada tempat pembuangan sampah sambil menghasilkan bahan yang berguna dan ramah lingkungan. Inovasi pengelolaan sampah yang berikutnya yaitu mesin pirolisis. Mesin pirolisis merupakan mesin yang berguna untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak.
Bahan bakar minyak yang dihasilkan dari mesin ini dapat berupa substitusi premium, solar, minyak tanah yang dapat digunakan tanpa penambahan bahan tertentu. Pada proses pengolahan sampah plastik ini menggunakan metode pirolisis, yaitu dengan memanaskan sampah tanpa menggunakan oksigen. Pada suhu tertentu, sampah akan mencair dan kemudian akan menghasilkan gas. Gas tersebut mengalami proses pendinginan, kemudian membentuk cairan. Nah, cairan inilah yang kemudian akan menjadi bahan bakar minyak. Manfaat inovasi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memiliki berbagai dampak positif, di antaranya yaitu dapat membantu mengurangi sampah yang ada di lingkungan sehingga lingkungan menjadi lebih bersih. Selain itu, dengan inovasi pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Dan juga dengan inovasi pengelolaan sampah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan adanya bank sampah. Dengan bank sampah, masyarakat dapat menambah penghasilan dengan imbalan yang mereka terima saat menukarkan sampah. Sampah yang telah terkumpul di bank sampah dapat didaur ulang menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis. Sampah akan sangat mengganggu aktivitas manusia jika tidak ditangani dengan baik. Inovasi pengelolaan sampah dapat mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali, sehingga mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Namun, inovasi secanggih dan sebagus apapun tidak akan berguna jika tidak ada kesadaran diri dari masyarakat. Jika dikelola